Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, disimak ya mengenai video penjelasan analisis pendapatan nasional perekonomian dua sektor, equilibrium pendekatan matematis dan equilibrium pendekatan grafis. Sebelum masuk ke materi, kami dari anggota kelompok 12 Desi Rahmadani nomor absen 6 dan Sania Aswa Zakia nomor absen 24 dari kelas AK 1F. Karena kita akan membahas mengenai perekonomian dua sektor, jadi apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang diasumsikan terdiri dari hanya dua sektor, yaitu sektor usaha swasta atau bisnis dan sektor rumah tangga atau household. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian tertutup sederhana. Disebut tertutup karena analisisnya tidak memasukkan perdagangan luar negeri, dan disebut sederhana karena tidak memasukkan sektor pemerintah. Seperti yang telah kita sampaikan, bahwasannya perekonomian dua sektor terdiri dari perusahaan atau produsen dan rumah tangga atau konsumen. Di sini terdapat 7 aliran yang menggambarkan perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di sini terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja, skill, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan. Dari faktor-faktor produksi tersebut, maka akan ditawarkan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan akan memberikan balas jasa. Misalnya, ketika seseorang bekerja, maka perusahaan akan memberikan balas jasa berupa gaji kepada rumah tangga atau konsumen. Maka setelah perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga, hal ketiga yang terjadi yaitu konsumsi. Dari contoh di sini misalnya ketika perusahaan melakukan produksi, kemudian menghasilkan suatu produk dan dipakai oleh rumah tangga, dari barang yang kita gunakan tersebut disebut dengan konsumsi. Kemudian yang keempat yaitu menjual barang dan jasa. Dan yang kelima yaitu tabungan. Dari balas jasa perusahaan bisa menjadi saving atau tabungan. Ketika tabungan tersebut telah diterima, maka biasanya akan ditabung di perbankan. Nah, yang keenam yaitu pinjaman. Dari perbankan tersebut, lembaga keuangan memberikan pinjaman yang dilakukan investasi. Jadi, terdapat 7 aliran yang menggambarkan 3 kegiatan pokok, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Arus melingkar pada perekonomian dua sektor tanpa tabungan. Perekonomian sektor usaha merupakan pengeluaran dari sektor rumah tangga, dan sebaliknya. Sektor usaha memperoleh jasa faktor produksi dari sektor rumah tangga, seperti jasa tenaga kerja dan sewa peralatan produksi. Sektor usaha memberikan pembayaran kepada sektor rumah tangga atas penggunaan jasa faktor produksi tersebut, berupa gaji dan uang sewa. Sektor usaha akan memproduksi barang yang dijual kepada sektor rumah tangga, dan sektor usaha memperoleh pembayaran dari sektor rumah tangga dengan memberikan pendapatan atau upah gaji yang Arus melingkar pada perekonomian dua sektor dengan tabungan. Dalam arus melingkar ini, tidak semua pendapatan sektor rumah tangga yang diperolehnya dari sektor usaha dipergunakan untuk konsumsi, tetapi sebagai ditabung. Tabungan sektor rumah tangga akan digunakan untuk investasi, sehingga pendapatan masyarakat dalam perekonomian modern adalah Y sama dengan C ditambah I, di mana S sama dengan I. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional dapat kita peroleh menggunakan 2 analisis. Yang pertama yaitu analisis grafis, dan yang kedua adalah analisis matematis. Analisis grafis. Asumsi A. Tingkat investasi konstan tanpa dipengaruhi besarnya pendapatan nasional disebut sebagai autonomous investment atau investasi otonom. B. Pengeluaran rumah tangga atau konsumsi adalah fungsi linear dan positif dari tingkat disposable income atau YD. YD pendapatan nasional. C. Nilai output sama dengan disposable income, Y sama dengan YD.
D. Karena S sama dengan YD min C, di mana S adalah tabungan, YD adalah pendapatan nasional, dan C adalah konsumsi, maka S merupakan fungsi linear dan positif dari YD. Oke, sebagai contoh, keterangan YD sama dengan pendapatan nasional, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan, sedangkan I adalah investasi. Dalam tabel berikut, YD diketahui adalah 500 dan C-nya adalah 450, di mana dalam rumusnya adalah S sama dengan YD dikurangi C. Jadi kita untuk mencari S-nya, YD dikurangi C sama dengan 500 dikurangi 450, ketemu S-nya adalah 50, dan nilai investasinya adalah 50. Kemudian di bawahnya adalah YD diketahui 600 dan C-nya adalah 530, maka S-nya adalah 70 dan nilai investasinya adalah 50. Dari tabel berikut, equilibrium yang terjadi adalah A. Tingkat pendapatan sebesar 500, di mana pengeluaran agregat atau C ditambah I sama dengan 450 ditambah 50, sama dengan outputnya atau pengeluarannya. B. Tingkat investasi sama dengan 50, sama dengan tabungan sama dengan 50, pada tingkat output 500. Berikutnya adalah analisis matematis. Diketahui di mana konsumsinya adalah 50 ditambah 0,80 YD, investasinya adalah 50, dan Y sama dengan YD, di mana YD adalah disposable income, equilibrium, Y sama dengan C ditambah I. Y sama dengan 50, ditambah 0,80 YD ditambah 50 sama dengan 100 ditambah 0,80 Y. Kemudian Y dikurangi 0,80 Y sama dengan 100. Kita pindah ruas, jadi 0,20 Y sama dengan 100. Diketahui Y sama dengan 100 per 0,20 sama dengan 500. Kemudian syarat equilibrium S sama dengan I, Y dikurangin C sama dengan I. Y dikurangi 50 dikurangi 0,80 Y sama dengan 50. Min 50 ditambah 0,20 Y sama dengan 50. 0,20 Y sama dengan 100, dan diperoleh Y sama dengan 100 per 0,20 sama dengan 500. Jadi sudah benar, diperoleh Y-nya adalah 500. Oke, kemudian ada tabel contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Diketahui Y pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, investasi, dan pengeluaran agregat, dan keadaan perekonomian apakah ekspansif atau seimbang atau kontraksi. Dan keadaan seimbang pada Y di angka 840 dan konsumsinya di angka 720 dan tabungannya di angka 120 dan nilai investasi 120 dan pengeluaran agregatnya di angka 840. Dalam kondisi tersebut, perekonomian dalam keadaan seimbang. Oke, yang pertama kita membahas fungsi grafik. Secara grafik dilukiskan penemuan tingkat keseimbangan perekonomian dengan dua cara. Yang pertama yaitu pendekatan penawaran agregat atau pengeluaran agregat. Dalam grafik tersebut, garis vertikal adalah garis AE atau garis agregat, dan garis yang mendatar adalah pendapatan nasional atau garis Y. Syarat untuk membuat grafik tersebut adalah mempunyai sudut 45 derajat, yang garis miring itu yang garis Y sama dengan AE. Kemudian saat pendapatan 0, maka konsumsi adalah 90 dan kemiringan garisnya adalah 360. Itu adalah garis konsumsinya. Kemudian ditarik garis merah, dapatlah garis konsumsi di mana C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Sedangkan nilai investasinya adalah 120, maka 90 ditambah 120 adalah 210. Itu adalah pengeluaran agregatnya. Kemudian kemiringannya adalah 840. Kemudian kedua garis tersebut ditarik garis 45 derajat yang diperolehlah garis Y sama dengan AE. Berdasarkan grafik di samping menjelaskan bahwa titik E menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai pada pendapatan sebesar 840. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Pada grafik tersebut, grafik yang mendatar adalah grafik pendapatan dan yang tegak adalah garis saving, di mana pada saat pendapatannya 0, maka garis savingnya adalah min 90, dan investasi pada grafik tersebut menunjukkan di angka 120.
kita tarik garis biru lurus, maka perpotongan garis diperoleh adalah 840. Maka keseimbangan tercapai pada titik E, di mana I sama dengan S. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kita. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, teman-teman boleh menambahkan atau mengkritik dan sarannya kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.